Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan melakukan presentasi dari tugas mata kuliah literasi manusia, yaitu mengenai dampak teknologi digital terhadap sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Radika Satrio Dwi Pasena dengan NIM 51. Kemudian ada saya sendiri, Sopi Maharani dengan NIM 59. Kemudian Lutfan Ida Radivan dengan NIM 75 dan yang terakhir ada Nur Wahid Bimo Samudra dengan NIM 84. Nah, langsung saja pada bagian latar belakang, perkembangan teknologi digital mendorong transformasi di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemajuan teknologi informasi itu menghubungkan manusia dengan mesin serta dunia nyata dan dunia maya. Transformasi ini membawa peluang baru sekaligus tantangan. Perkembangan teknologi digital ini mempengaruhi atau memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam bidang sosial, digitalisasi mempermudah komunikasi dan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian, dalam bidang ekonomi, digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan peluang usaha baru. Dalam bidang politik, digitalisasi memperluas partisipasi publik melalui media sosial dan platform digital. Dan dalam bidang budaya, digitalisasi memperkaya pertukaran budaya melalui media digital. Nah, selanjutnya adalah kajian pustaka yang kami gunakan. Pada sektor sosial, perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurut penelitian Puspita pada tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam masyarakat 5.0, teknologi digital berperan dalam membentuk gaya hidup serta nilai sosial masyarakat. Interaksi sosial kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan berlangsung secara virtual melalui platform daring. Untuk sektor ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada sektor ekonomi itu transformasi digital juga membawa perubahan signifikan di sektor ekonomi. Teknologi digital mendorong munculnya ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, dan pembayaran elektronik yang mempercepat transaksi global. Dalam sektor politik, kehadiran teknologi digital membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Menurut Madamang, dalam jurnalnya tahun 2025, teknologi ini memiliki dampak ganda. Dampak positifnya memperluas partisipasi dan penyebaran informasi politik, namun juga menimbulkan hoax, disinformasi, dan perpecahan opini publik. Selanjutnya dalam sektor budaya, teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan besar terhadap cara budaya berkembang dan disebarkan. Media sosial berfungsi sebagai sarana ekspresi budaya yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, menurut Hermawan tahun 2024, teknologi dapat memperluas ruang ekspresi budaya dan memperkaya keberagaman, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keaslian dan nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi. Lalu pada metode risetnya, penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait transformasi digital dan dampaknya pada sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Data diperoleh melalui Google Scholar dengan seleksi sumber relevan berdasarkan tahun dan topik publikasi. Hasil analisis dari berbagai literatur digunakan untuk menggambarkan peran teknologi digital dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya pada bagian pembahasan, di sini saya membahas mengenai dampak teknologi digital dalam sektor sosial. Itu terdiri dari dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama mempermudah komunikasi dan memperluas interaksi sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat berinteraksi secara instan walaupun berada di wilayah yang berbeda. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas masyarakat. Platform digital itu juga dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan sosial seperti penggalangan dana, kampanye lingkungan, serta gerakan kemanusiaan lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan pemerataan akses informasi dan pendidikan sosial, di mana kemudahan akses terhadap informasi melalui internet dan platform pembelajaran daring itu dapat meningkatkan literasi sosial dan juga pendidikan masyarakat. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama menurunnya kualitas interaksi sosial secara langsung. Nah, masyarakat itu cenderung bertemu secara tatap muka. Kemudian yang kedua, meningkatnya individualisme dan isolasi sosial, di mana lebih fokus pada dunia maya dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, penyebaran hoax
kebencian dan perundungan cyber atau cyberbullying, di mana teknologi digital itu juga berperan salah satu kebencian yang memicu konflik sosial. Lalu dampak teknologi digital dalam sektor ekonomi yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positifnya, peluang ekspansi pasar global. Digitalisasi membantu UMKM memperluas jangkauan dan meningkatkan omset melalui e-commerce dan penjualan online. Lalu yang kedua, efisiensi rantai pasok. Smart logistik dan otomatisasi di industri besar meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Lalu yang ketiga, inovasi pembayaran. Pada sistem digital seperti QRIS dan e-wallet mempercepat transaksi dan mendukung cashless society. Lalu pada dampak negatifnya, di sektor ekonomi itu kesenjangan literasi digital. Seperti banyak UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi karena kurangnya keterampilan digital dan manajerial. Lalu yang kedua, disrupsi tenaga kerja. Otomisasi industri menyebabkan perubahan kebutuhan tenaga kerja menuntut reskilling dan upskilling. Lalu yang ketiga, persaingan pasar yang tinggi. Akses pasar digital meningkatkan persaingan antara UMKM lokal dan global. Selanjutnya dalam sektor budaya terdapat dampak positif. Yang pertama, pelestarian dan promosi budaya lokal. Platform digital membantu dokumentasi dan penyebaran budaya tradisional ke audiens global. Generasi muda dapat mengenal dan melestarikan budaya daerahnya. Yang kedua, peningkatan partisipasi budaya, yang dimana masyarakat menjadi pencipta sekaligus penikmat budaya digital dan mendorong partisipasi budaya yang lebih inklusif dan kreatif. Yang ketiga, ada dialog dan pertukaran antar budaya. Dampak teknologi digital mempermudah interaksi lintas budaya dan meningkatkan toleransi, serta memperkuat hubungan sosial global. Tentunya ada dampak negatif dalam sektor budaya. Yang pertama, hilangnya keaslian budaya, yang dimana dominasi budaya global menggeser nilai-nilai lokal dan tradisional, serta identitas budaya daerah menjadi semakin lemah. Yang kedua, komersialisasi budaya digital, yang dimana unsur budaya diubah menjadi konten hiburan komersial dan nilai sosial serta nilai spiritual berkurang dan bergeser ke orientasi ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, kesenjangan akses dan representasi budaya. Komunitas terpencil tertinggal dalam digitalisasi budaya, dan budaya urban lebih terekspos dibandingkan budaya minoritas. Teknologi digital dalam sektor politik memiliki dampak positif. Yang pertama salah satunya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi politik. Politisi bisa langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa media konvensional. Yang kedua, memperluas partisipasi politik masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi semua kalangan untuk terlibat dalam politik. Yang ketiga, efisiensi dalam kampanye dan pembentukan citra. Kampanye lebih cepat, murah, dan luas jangkauannya, serta membangun citra positif politisi secara efektif. Ada juga dampak negatif teknologi digital ini. Yang pertama, fenomena partisipasi simbolis. Di sisi negatif, ada fenomena partisipasi semu, yaitu orang tampak aktif secara online, misalnya hanya memberi like atau share, tapi sebenarnya tidak berbuat banyak dalam dunia nyata. Yang kedua, polarisasi dan konflik politik digital. Diskusi online sering memicu perpecahan antar pendukung politik. Yang ketiga, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Mudahnya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial menjadi salah satu dampak negatif teknologi digital dalam sektor politik. Oke, dari beberapa penjelasan di atas dapat kami simpulkan, sektor sosial, perkembangan teknologi digital membuat komunikasi dan hubungan sosial menjadi lebih mudah, tetapi juga menyebabkan berkurangnya interaksi secara daring. Yang kedua, dalam sektor ekonomi, perkembangan teknologi digital membuka peluang usaha baru dan mendorong efisiensi ekonomi. Dalam sektor politik, teknologi digital memperluas ruang partisipasi publik melalui media sosial dan platform digital yang memudahkan penyebaran informasi. Dalam budaya, teknologi digital memperluas ruang partisipasi publik melalui media sosial yang memudahkan penyebaran informasi. Daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan mini riset ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami semua. Warahmatullahi wabarakatuh.